Mahadamang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kecelakaan maut di Tol Cipali menewaskan 12 orang. Supir bus ditetapkan sebagai tersangka. 5 orang tewas dalam tabrakan antara kereta feeder atau penumpang bus dengan sebuah minibus di Bandung Barat. Di blokade masa buruh, Tol Cipularang dari arah Jakarta ke Bandung lumpuh hingga timbulkan kemacetan sepanjang 20 km. Kecelakaan maut terjadi di persimpangan eksit Tol Cipali dari Cirebon menuju Cikampek, tepatnya di gerbang Tol Cikampek Purwakarta, kilometer 73 Jumat sore. Bus PO Handoyo yang melaju tak terkendali terguling setelah menghantam pembatas jalan. Akibatnya 12 orang meninggal dunia. Kecelakaan tunggal ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Sedang korban luka dibawa ke Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Menurut polisi, bus PO Handoyo yang mengalami kecelakaan adalah bus dengan trayek Jogja-Bogor. Dari pengakuan sementara Rinto Katana, pengemudi bus yang selamat, sebelum kecelakaan terjadi, bus melaju kencang di tikungan persimpangan keluar Tol Cipali dari Cirebon menuju Cikampek, tepatnya di gerbang Tol Cikampek kilometer 73 Purwakarta. Namun tiba-tiba bus oleng dan menabrak pagar pembatas sebelah kanan jalan hingga akhirnya terbalik. Jumlah total penumpang di dalam bus ada 21 orang, 3 diantaranya adalah awak bus. Bus keluar di gerbang Tol Cikampek untuk menurun dan menaikkan penumpang dan barang di Cikopo. Agak kencang dari bawah kendaraannya, kemudian hubungan tajam, akhirnya terguling ke sebelah kanan. Setelah seluruh korban dibawa ke rumah sakit, petugas Tol Cipali dan polisi mengevakuasi bus dengan menggunakan krain untuk mengembalikan posisi bus hingga bisa ditarik oleh mobil derek. Jalur persimpangan kilometer 72 eksit Tol Cikampek yang sempat ditutup akhirnya bisa kembali dibuka Jumat malam. Sedang di kamar jenazah Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta, petugas melakukan proses identifikasi korban meninggal dunia. 7 korban berasal dari Kabupaten Magelang, 2 orang asal Kabupaten Temanggung, 2 orang warga Jakarta Barat dan Jakarta Timur, serta 1 orang warga Kendal, Jawa Tengah. Sedang 9 orang korban lainnya mengalami luka-luka. 2 orang menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Salah seorang korban bernama Rahma, 16 tahun mengaku pengemudi memang kerap melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi selama perjalanan. Namun saat musibah terjadi, ia mengaku tidak tahu pasti karena sedang tertidur. Itu sopirnya ugal-ugalan atau seperti apa sih, Teh? Kadang ugal-ugalan, kadang cuma terus berhenti terus. Bis pas oleng itu dari mana sih, Teh? Teh mengetahuinya atau enggak? Soalnya tidur. Sedang 7 korban luka lainnya dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta. Baik kepada korban meninggal maupun luka yang dirawat di rumah sakit, PT Jasara Harja memastikan para korban bisa segera menerima santunan dan jaminan biaya pengobatan. Menurut petugas, bagi korban meninggal dunia akan diberikan santunan kepada ahli warisnya sebesar 50 juta rupiah. Sementara jaminan biaya pengobatan bagi korban luka-luka diberikan sebesar 20 juta rupiah. Jasara Harja menjamin seluruh korban kecelakaan 50 juta rupiah masing-masing korban diberikan kepada ahli waris. Untuk yang luka-luka maksimal santunan kepada rumah sakit 20 juta. 1 jenazah korban terakhir kecelakaan maut bus PO Handoyo bernama Siti Winarsih Sabtu dini hari dipulangkan ke kampung halaman. Menurut keluarga, korban dalam perjalanan untuk bekerja dengan menumpang bus Handoyo. Jenazah korban rencananya akan dimakamkan di kampung halaman di wilayah Kendal, Jawa Tengah. Mau berangkat ke Jakarta untuk kerja. Emang kerja Jakarta ya. Ini rencana dimakamkan di Kendal, di kampung. Hari Sabtu, tinggal 2 orang korban luka yang masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. 7 korban luka yang sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Siloam Purwakarta, 6 diantaranya telah dipulangkan.
Hari Sabtu, petugas Polda Jabar dan Polres Purwakarta melakukan olah tempat kejadian perkara di persimpangan pintu keluar tol Cipali. Selama olah TKP, kendaraan keluar tol Cipali menuju gerbang tol Cikampek dialihkan ke gerbang tol Dawuan. Dalam olah TKP, petugas menggunakan alat penginderaan 3 dimensi untuk merekam peristiwa sebelum saat kecelakaan dan sesudah kecelakaan terjadi. Dari olah TKP yang dilakukan, kendaraan bus terindikasi melaju melebihi batas kecepatan 40 km per jam jelang eksit tol. Petugas juga menemukan minimnya bekas tanda pengereman. Perkirakan kecepatan dari kendaraan di atas 40 km per jam, masih di gigi tinggi, gigi 6. Kita melihat di TKP bahwa tidak ada bekas rem. Sedang untuk memeriksa kondisi sistem pengereman bus PO Handoyo, polisi melakukan pemeriksaan secara keseluruhan kondisi bus bersama petugas Dinas Perhubungan. Petugas juga memeriksa sistem kemudi serta transmisi bus. Selain memeriksa secara detail bagian kabin kemudi, petugas juga melakukan pengecekan di bagian roda hingga memeriksa saluran oli dari sistem pengereman bus. Dari hasil pemeriksaan kondisi bus, olah tempat kejadian perkara, dan keterangan dari pengemudi bus PO Handoyo, polisi akhirnya menetapkan Rinto Katana, sopir bus PO Handoyo, sebagai tersangka. Gelar perkara berdasarkan alat bukti yang ada, ditetapkan sebagai tersangka. Sang sopir dianggap lalai hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Ia dijerat pasal 311 atau 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Melalui perlintasan kereta tanpa palang pintu, sebuah minibus Kamis pekan lalu tertabrak kereta penumpang Wush di Ngamprah, Bandung Barat. Akibatnya 5 penumpang minibus tewas. Minibus naas yang ditumpangi 6 orang ini ringsek akibat tertabrak kereta pengumpan kereta cepat Wush di kawasan Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Kamis siang pekan lalu. Seluruh korban yang berada di dalam minibus terjepit dan berusaha dievakuasi menggunakan alat seadanya oleh warga dan aparat kepolisian. Kerasnya hantaman kereta membuat minibus terseret sejauh 500 meter. Menurut sejumlah saksi, peristiwa terjadi sekitar pukul 13 saat minibus melintas dari arah Ngamprah menuju Cimareme di perlintasan sebidang tanpa palang pintu. Diduga sang sopir minibus tak mengetahui ada kereta. Sesaat kemudian, kereta pengumpan Wush datang dari arah Padalarang menuju Bandung hingga menabrak minibus. Udah memperingatkan dari kejauhan juga udah bilang gini. Kemungkinan makanya dari belakang juga tadi udah diklaksonin sama motor. Cuman ya kemungkinan nggak tahu lah gitu. Melamun atau seperti apa? Akibat kecelakaan tersebut, 5 orang tewas. Awalnya korban tewas dalam kecelakaan berjumlah 4 orang. 3 diantaranya masih dalam satu keluarga, yaitu Neng Rosmayanti, seorang ibu dan 2 anak, Putra dan Rina Putri, serta pengemudi minibus bernama Pondi. Sedang 2 korban lainnya, Rati dan Syakila Lisdia, masih dirawat intensif. Jadi dari 5 itu memang dalam korban itu dalam satu keluarga. Masih dalam proses penanganan kami juga di IGD Rumah Sakit Cibabat, masuk ke dalam kategori dengan kondisi cedera kepala berat. Namun malang tak dapat ditolak. Sehari kemudian Syakila Lisdia, balita berusia 4 tahun meninggal dunia. Menurut tim medis, korban mengalami luka parah di bagian kepala akibat benturan keras. Syakila Lydia Putri, umur 4 tahun, juga meninggal dunia. Dan yang satu, anak Ratih Anggreni, umur 13 tahun, sampai sekarang memang masih dalam pengawasan. Usai disolatkan di masjid, 3 korban tewas dalam peristiwa kecelakaan minibus ditabrak kereta pengumpan Wush dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Pangaupan, Kecamatan Batu Jajar, Bandung Barat. Ketiga korban tewas dimakamkan berdampingan, merupakan Neneng Rosmayanti dan 2 anaknya, Muhammad Putra Nugraha dan Reina Rafika Putri. Suasana duka dan isak tangis mengiringi pemakaman saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Sebelumnya para korban asal Ngamprah ini hendak pergi mengunjungi kerabatnya di Batu Jajar dengan naik mobil sewaan daring. Namun naas di tengah perjalanan, mobil yang ditumpangi mereka ditabrak kereta pengumpan Wush di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Cilame. Dipesenin Grab,
katanya mau ke neneknya ke Cangkore itu mau ikut nyuci. Kan di sana kurang air, di dia kurang air, jadi mau ikut nyuci ke neneknya. Satu korban yang kini masih dirawat yaitu Ratih Anggraini, remaja putri berusia 13 tahun. Menanggapi kecelakaan tersebut, PT KAI Daob 2 Bandung mengemukakan kurangnya fasilitas pintu perlintasan kereta api. Sedang kereta pengumpan 7330 relasi Padalarang Bandung tersebut sudah dibawa ke stasiun Bandung untuk diperbaiki. PT KAI Daerah Operasional 2 Bandung juga meminta pemerintah daerah serta pihak terkait untuk memfasilitasi palang pintu dan peralatan keselamatan di setiap perlintasan kereta api agar kejadian serupa tidak kembali terulang. KAI menghimbau agar Pemda, Kemenhub, dan PUPR lebih peduli serta lebih perhatian terhadap kelayakan keselamatan di perlintasan sebidang seperti rambu-rambu, penerangan, palang pintu, dan penjaga perlintasan. Sebelumnya, kereta api pengumpan relasi Padalarang Kota Bandung mengalami kecelakaan di Jalan Padalarang Cimahi. Kecelakaan ini menewaskan 5 orang penumpang dan 1 orang korban masih dirawat intensif di RSUD Cibabat, Kota Cimahi. Tim Liputan melaporkan dari Kota Cimahi, Bandung Barat, dan Kota Bandung. Kebakaran yang menghanguskan industri rumahan kerupuk di Kabupaten Cirebon Jumat lalu menewaskan 2 orang korban. Kebakaran juga melahap 2 rumah di Sukahaji, Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran itu. Kebakaran besar melanda rumah sekaligus industri rumahan kerupuk di Desa Lungbenda, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jumat dini hari. Api yang berasal dari area penggorengan kerupuk dengan cepat membesar dan menyambar bagian atap hingga melumat seluruh bagian bangunan. Akibat kebakaran, 2 orang karyawan yang tengah tertidur lelap di kamar belakang tewas. Keduanya yang tidur tak jauh dari titik api muncul tak bisa menyelamatkan diri saat api membesar dan merubuhkan bagian atap. Sedangkan 3 karyawan lain yang tidur di depan berhasil menyelamatkan diri. Kedua jenazah dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun untuk divisum. Petugas belum bisa memastikan penyebab kebakaran, namun diduga akibat tungku yang menyala dan tingginya suhu minyak. Petugas pemadam kebakaran Kota Bandung juga berupaya memadamkan api yang membakar 2 rumah milik warga di permukiman padat penduduk di Sukahaji, Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Sejumlah warga yang berada tidak jauh dari lokasi juga ikut berusaha memadamkan kobaran api dengan peralatan yang seadanya. Awalnya kobaran api terlihat dari lantai 2 rumah, diduga akibat korsleting listrik. Sebelum api membesar, warga juga mendengar suara letupan. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung turun ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah kendaraan pikap pengangkut rombongan kader partai politik terguling di Jalan Provinsi Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Sabtu lalu. Mobil tak terkendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi saat jalan menurun dan berbelok. Video amatir warga ini menunjukkan kondisi sesaat setelah sebuah mobil pick-up yang mengangkut rombongan kader PDI Perjuangan dari Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang yang akan melakukan kegiatan di Jatiluhur, Purwakarta terguling di Jalan Provinsi Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang. Mobil terguling akibat melaju dengan kecepatan tinggi saat melintasi tikungan. Rombongan kader PDIP ini hendak menghadiri pertemuan dengan calon anggota legislatif dari partai ini di wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Warga yang melihat kejadian langsung membantu evakuasi para korban. 11 orang mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat serta puskesmas. Sementara 2 orang lainnya mengalami luka yang cukup parah dibawa ke RSUD Karawang. Korban seberapa saja? Pak, kalau ini 13 orang. Yang di mobil 13 orang semuanya? Iya, yang di belakang 11, yang di depan 2 supir. Dua supir. Sebelum terguling, mobil pick-up sempat menyenggol seorang pedagang. Kasus kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Karawang. Syamsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Aksi penyerangan sekelompok pelajar SMK terhadap pelajar lainnya terekam kamera pengawas di depan Mapolsek Kadipaten Majalengka.
Polisi kemudian mengamankan 5 pelajar yang diduga menjadi pelaku penyerangan. Rekaman kamera pengawas menunjukkan sekelompok pelajar SMK yang menyerang pelajar SMK lainnya di depan Mapolsek Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jumat sore. Sejumlah pelajar berlarian mengejar pelajar lainnya sambil menggenggam senjata tajam. Terjadi tepat di depan kantor polisi, sejumlah anggota Polsek Kadipaten langsung keluar mengamankan situasi. Korban seorang pelajar salah satu SMK di Majalengka mengatakan saat kejadian sedang dalam perjalanan menggunakan motor ke rumah temannya. Namun di tempat kejadian tiba-tiba diserang oleh sejumlah pelajar yang membawa senjata tajam golok serta ikat pinggang. Korban sempat dipukul menggunakan ikat pinggang, namun tak menderita luka parah. Orang di depan ini tengah hindar. Bawa senjata tajam nggak? Bawa Pak. Itu perkiraan berapa orang? Nggak tahu, ada kira-kira 3 motor. 3 motor? Iya, bertiga, cenglu. Kelihatannya Mas. Kena luka nggak? Oh, nggak ada sih, cuma lempar batu doang sama disepret gitu. Polisi yang mengamankan lokasi menemukan sepeda motor, golok, serta ikat pinggang yang ditinggal oleh pelaku yang kabur. Setelah mengamankan satu pelaku penyerangan di tempat kejadian, tim Resmo Polres Majalengka kemudian mencokok 4 terduga pelaku lainnya. Semuanya adalah pelajar SMK dibawa ke Mapolres Majalengka. Pelaku-pelaku yang kabur sudah diamankan dan sekarang sudah dibawa ke Polres. Berapa orang? Untuk informasi 5 orang. 5 orang. Diamankan. Itu pelaku dan korban itu pelajar? Pelajar, semuanya pelajar. Semuanya pelajar, ini jadi antara SMK. Hingga kini, polisi masih memburu 4 pelaku lainnya yang ikut melakukan penyerangan. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka.